Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 148, Lin Han mendaratkan pukulan. Tak lama kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu muncul, berjalan menuju panggung utama. Sama seperti kompetisi sebelumnya, ketika keduanya tiba, salah satu dari mereka akan menjelaskan peraturan secara singkat sebelum mengumumkan dimulainya kompetisi itu sudah menjadi tradisi. Guru kelas 3 tahun ketiga, yang merupakan kepala kelas tempat Huang Xiaolong berada, bernama Chen Xiaojing. Namun, ketika ia merekomendasikan dua kandidat terkuat untuk pemenang kelas, Huang Xiaolong tidak termasuk di antara mereka. Sebaliknya, itu adalah Lin Han yang sama seperti masa lalu dan siswi lain bernama Huang Wen. Lin Han merupakan prajurit Orde ke-10 awal, dan Huang Wen merupakan prajurit Orde ke-9 akhir puncak. Ketika Huang Xiaolong mendengar bahwa dua orang terkuat di kelasnya adalah Lin Han dan Huang Wen, dia tidak mengajukan keberatan atau merasa aneh. Lagi pula, dia baru saja naik kelas baru-baru ini, dan menurut pendapat orang lain, tidak peduli seberapa cepat dia naik, kemungkinan besar dia hanya berada di puncak Orde ke-9 awal. Di panggung pertempuran, Lin Han dan Huang Wen berdiri di panggung pertempuran, dan saat juri memberi tanda untuk memulai, Huang Wen telah memanggil roh bela dirinya. Roh bela dirinya adalah tipe S, lebih khusus lagi, itu adalah roh alam, yang memiliki ketertarikan pada es. Jiwa bela diri es Huang Wen adalah es putih. Ketika roh bela dirinya bergerak ke arahnya, Huang Wen tampak seperti diselimuti dunia es. Transformasi jiwanya terjadi dalam sekejap, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang Lin Han. Meskipun begitu, Lin Han tidak repot-repot memanggil roh bela dirinya, menghadapi Huang Wen hanya dengan tinjunya. Meski begitu, pada akhirnya, Huang Wen tetap kalah dari Lin Han. Meskipun hanya ada sedikit celah antara Ordo ke-10 awal dan puncak Ordo ke-9 akhir, celah kecil ini merupakan jurang yang dalam untuk diatasi. Inilah perbedaan kekuatannya. Semua orang yang menonton merasa wajar saja jika Huang Wen kalah, mengingat Lin Han diakui sebagai orang terkuat di antara teman-temannya di kelas 3 tahun ketiga. Sesuai dengan dugaan, ia berhasil mengalahkan Huang Wen. Setelah kemenangannya atas Huang Wen, Lin Han berdiri di tengah panggung dengan kedua tangannya di belakang punggungnya sementara matanya menyapu teman-teman sekelasnya, dan ketika tatapannya jatuh pada Huang Xiaolong, tatapannya terasa dingin dan penuh provokasi. Lin Han menang. Siapa yang mau maju untuk menantang? Juri berdiri di atas panggung dan berkata dengan nada termodulasi, jika tidak ada yang mau menantang Lin Han, maka juara pertama untuk kelas 3 tahun ketiga adalah Lin Han. Aku. Sebuah suara terdengar di tengah keheningan, menarik perhatian murid-murid kelas 3 tahun ketiga. Ketika mereka melihat Huang Xiaolong, terdengar suara dengungan pelan dari kerumunan, beberapa mendengus sementara yang lain terkejut. Setiap orang menunjukkan reaksi yang berbeda di wajah mereka. Aku benar, Huang Xiaolong ini benar-benar ingin menantangnya. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan Lin Han? Dia masih bermimpi mendapatkan tempat pertama di kelas. Suara-suara bervolume tinggi dan rendah terdengar di udara. Huang Xiaolong selalu menjadi bahan pembicaraan di akademi sejak tahun pertamanya, dan karena ia ingin menantang Lin Han, hal itu mengundang reaksi yang cukup besar dari orang banyak. Pada saat ini, guru kelas 3 tahun ketiga melangkah di depan Huang Xiaolong dan memperingatkannya dengan suara serius, Huang Xiaolong, kamu benar-benar ingin menantang Lin Han. Kamu baru saja diterima di tahun ketiga tahun ini. Menurutku, mengapa kamu tidak menunggu sampai tahun depan sebelum menantangnya? Bakat Huang Xiaolong mungkin luar biasa, tetapi tetap saja, ia baru saja naik ke kelas 3. Guru itu sangat meragukan bahwa Huang Xiaolong mungkin bisa menjadi lawan Lin Han. Huang Xiaolong dianggap sebagai harapan Akademi Bintang Kosmik oleh Sun Zhang dan menerima banyak perhatian darinya. Guru itu tidak ingin Huang Xiaolong menantang lawan yang lebih kuat tanpa kekuatan untuk mendukungnya, karena ia bisa berakhir dengan cedera parah. Namun saat itu, Lin Han yang berada di atas panggung mencibir dengan nada mengejek, Guru Chen, ini hanya pertarungan. Jangan khawatir, saya akan memperhatikan selama pertarungan dan tidak akan bertindak berlebihan. Huang Xiaolong berjalan menaiki panggung tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Chen Xiaojing mengerutkan kening sambil memperhatikan punggung Huang Xiaolong, tetapi dia tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Karena dia ngotot seperti ini, maka memakan sedikit rasa sakit akan baik untuknya, dan itu akan sedikit mengurangi kesombongannya. Chen Xiaojing berpikir dalam hatinya. Seorang jenius berbakat seperti Huang Xiaolong memiliki sedikit kesombongan adalah hal yang wajar. Di bawah tatapan penasaran dan bisikan penonton, Huang Xiaolong melangkah ke atas panggung dan berdiri diam. Melihat Huang Xiaolong, Lin Han mencibir, hei, aku tidak menyangka kau benar-benar berani muncul, dan tentu saja aku sudah mengatakan akan berhati-hati saat menyerang. Aku selalu menepati janjiku, aku pasti akan memperhatikannya nanti. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak bicara omong kosong, lakukan saja. Gerakanku.
Lin Han terkejut mendengar kata-kata Huang Xiaolong, tetapi dengan cepat, wajahnya berubah muram. Dengan nada mengejek, dia bertanya. Kau menyuruhku menyerang lebih dulu. Ya, jawab Huang Xiaolong tenang. Hal ini memicu reaksi lain dari kerumunan di bawah. Huang Xiaolong ini benar-benar berani memberitahu Lin Han untuk menyerang lebih dulu. Terlalu sombong. Sombong. Ini namanya mendominasi, ini namanya percaya diri, ini namanya pria sejati. Beberapa mata siswi bersinar seperti bintang saat mereka menatap Huang Xiaolong dengan penuh semangat. Para siswi merasa bahwa Huang Xiaolong terlalu sombong sedangkan siswi bersukacita atas dominasi dan kepercayaan diri idola mereka. Chen Xiaojing mendengar Huang Xiaolong memberitahu Lin Han untuk mengambil langkah pertama, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Rupanya, dia juga merasa Huang Xiaolong terlalu sombong, terlalu angkuh. Di wajah Chen Caixiu tampak bayangan kekhawatiran. Mendengarkan kata-kata yang datang dari segala arah, wajah Lin Han menjadi semakin muram saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Baiklah, sebelum waktu 10 napas habis, aku akan menendangmu keluar panggung. Awalnya aku ingin membiarkanmu tinggal lebih lama di panggung, meninggalkanmu lebih banyak wajah. Sebelum kata terakhir terdengar, tubuhnya telah melesat maju, dan sebuah tinju yang kuat menyerang Huang Xiaolong. Tinju cahaya bulan yang hebat. Tinju itu dilancarkan, dan sebuah tinju raksasa tiba-tiba muncul di panggung seperti bulan penumbra yang jatuh di atas panggung. Aliran udara di sekitar tinju raksasa itu berubah menjadi hitam, membuat suasana di atas panggung menjadi mencekam. Serangan itu membawa energi dingin yang dengan cepat menyebar di panggung, menyebabkan beberapa siswa yang lebih lemah di bawah panggung mundur ketakutan. Huang Xiaolong berdiri diam menyaksikan pukulan Great Moonlight Fist yang datang ke arahnya. Kemudian, di hadapan mata semua orang yang terkejut, dia menerima serangan itu sepenuhnya. Bang! Suaranya bergema di udara. Tinju itu mendarat tepat di tubuh Huang Xiaolong. Wow! Suara seruan datang bagai ombak dari kerumunan pelajar di bawah. Hanya satu gerakan, Huang Xiaolong sudah dipukul oleh Lin Han. Tinju cahaya bulan agung Lin Han sangat kuat, dan bahkan seorang ahli Orde ke-10 menengah akan terluka oleh serangan seperti itu. Huang Xiaolong pasti akan kalah. Sudah kubilang Huang Xiaolong terlalu sombong dan arogan. Lihat, kakak senior Lin Han hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkannya. Sungguh legenda yang tak terkalahkan, semua ini omong kosong. Apa yang dikatakan kakak senior Lin Han sebelumnya benar, alasan Huang Xiaolong menang sepanjang waktu adalah karena mereka bersikap lunak dan mengakui kemenangannya. Kelompok siswa laki-laki yang iri pada Huang Xiaolong merasa gembira menyaksikan Huang Xiaolong dipukuli oleh Lin Han, dan sorak-sorai mereka semakin keras seolah-olah mereka melampiaskan semua kebencian dan frustrasi yang terpendam dalam diri mereka. Lawan jenis yang menganggap Huang Xiaolong mendominasi dan percaya diri langsung kehilangan semangat, dan kekecewaan melintas di mata mereka. Jadi, legenda yang tak terkalahkan di hati mereka sebenarnya tidak berguna. Di kejauhan, Zhou Teng mengangguk puas menyaksikan pukulan kuat Lin Han mendarat pada Huang Xiaolong. Sambil tersenyum dia berkomentar, Lin Han, anak ini melakukannya dengan baik. Dia cukup percaya diri dengan tinju cahaya bulan agung milik Lin Han. Di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu juga terkejut melihat Huang Xiaolong menderita pukulan. Menurut pendapat mereka, Huang Xiaolong mungkin bukan lawan Lin Han, tetapi dia seharusnya tidak dipukul dengan mudah dan dikalahkan. Berhasil dalam serangannya, kaki Lin Han menyentuh lantai panggung saat ia melayang turun dari udara. Ada senyum cemerlang di wajahnya, namun, pada saat ini, senyum di wajahnya membeku. Ketidakpercayaan merayapi matanya dan suara-suara mengejek dan menghina di area sekitar panggung pertempuran berhenti tiba-tiba saat mata mereka melebar karena terkejut dan tidak percaya juga. Sama seperti Lin Han, mereka melihat siluet Huang Xiaolong di panggung pertempuran. Keempat sudut panggung pertempuran sunyi mematikan.